Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 976-980. Pengawasan menunjukkan bahwa Gu Yanxi tidak pergi terlalu lama, tetapi hanya pergi 10 menit sebelum Gu Chen bangun. Sebelum berangkat, dia membeli banyak sarapan dan meninggalkannya di depan pintu, lalu pergi sambil menangis. Jika Gu Chen menebak dengan benar, pesawatnya akan lepas landas. Jadi dia harus berpikir untuk segera meninggalkan Jiangsu dan kembali ke ibu kota kekaisaran. Dilihat dari keputusasaan, dia melihat kamera di pintu ketika dia pergi. Gu Chen juga merasa sedikit patah hati. Mungkin dia benar-benar putus asa. Batu yang tidak bisa dipanaskan tidak akan bisa dipanaskan sama sekali. Gu Chen melihat ke kamera dan menghela nafas tak berdaya. Dia sangat tersentuh dengan ekspresi putus asa dan kehilangan ini. Bukankah ini terlihat sama seperti saat dia melihat keluarga Gu? Matanya tak bernyawa, seolah kehilangan kepercayaan pada segala sesuatu di sekitarnya. Dia pergi. Bai Ruohan perlahan berjalan dari belakang dan menatapnya dan berbisik. Gu Chen tidak menoleh ke belakang, tapi mengangguk sedikit. Baiklah, dia pergi. Dia baru saja pergi. Saat dia mengatakan ini, dia mengambil roti keluar pintu dan menaruhnya di atas meja. Entah kenapa, tapi Gu Chen selalu merasa aneh saat memakan roti ini. Bukannya ada yang salah dengan rasa rotinya, tapi memakan roti yang dibelikan adiknya dan sorot matanya saat dia pergi membuatnya merasakan sesuatu. Rasanya aneh. Ada apa? Bai Ruohan bertanya dengan lembut dari samping. Dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, festival Qingming akan segera datang dan aku harus kembali membakar dupa dan menyembah leluhurku. Apakah kamu ingin untuk ikut aku? Bai Ruohan juga menatapnya dengan wajah bingung sambil memegang sanggul. Tapi Gu Chen menggelengkan kepalanya. Mungkin ada yang harus kulakukan. Mintalah Sister Suer dan yang lainnya untuk menemanimu. Oke. Sampai tengah hari, di ruang terbuka di belakang Bukit Jiangsu. Gu Chen memegang pedang kaisar di tangannya dan telah berlatih gila-gilaan di sini selama hampir 2 jam. Energi pedang sangat menakjubkan, dan angin bertiup. Pikiran itu seperti bayangan cermin. Sekali pikiran kacau, semua ilmu pedang dan jurusnya juga akan kacau. Sekarang setiap pedang yang digunakan Gu Chen bersifat mematikan, sangat berbeda dari apa yang dilakukan karakter sebelumnya. Klik, klik. Terdengar suara kaki menginjak dahan di sebelahnya, dan Gu Chen mengarahkan pedangnya ke tenggorokannya dengan punggung tangan. Namun ketika melihat orang itu datang, dia langsung mengayunkan pedangnya ke kiri dan memotong pohon pinus di sebelahnya. Kenapa kamu di sini? Gu Chen meletakkan pedangnya kembali ke dadanya dan berkata dengan lembut. Orang yang datang tak lain adalah Sang Guan Ying. Dia berjalan perlahan menuju sisi ini dan mendesah pelan. Sejak pagi, aku melihat suasana hatimu sedang buruk dan sedikit khawatir, jadi aku mengikutimu sampai ke sini. Aku menunggu di kaki gunung. Aku sudah berjam-jam tidak melihatmu turun. Aku takut sesuatu akan terjadi padamu, jadi aku datang untuk melihat. Apakah kamu mengikutiku? Gu Chen bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Sejauh ini belum ada yang bisa mengikutinya. Dia tidak menyangka Sang Guan Ying bisa melakukannya. Ini hanya berarti 2 hal. Yang pertama adalah tingkat kultivasi Sang Guan Ying telah meningkat lagi, dan dia mampu menghindari ketahuan oleh Gu Chen dengan mengandalkan teknik nafas tersembunyi Tao. Hal kedua adalah Gu Chen sangat sibuk saat ini dan sama sekali tidak memperhatikan situasi di sekitarnya. Ini adalah tabu besar bagi praktisi seni bela diri. Terkadang mentalitas yang galau memang bisa mempengaruhi banyak hal. Apa yang terjadi? Kata Sang Guan Ying dengan ekspresi khawatir. Gu Chen juga menancapkan pedangnya ke tanah dan menghela nafas tak berdaya. Saya ingin pergi ke ibu kota kekaisaran. Tapi itu bukan karena Gu Yanxi. Tapi Sang Guan Ying sangat tenang dan tidak berkata apa-apa, dan langsung bertanya kapan dia akan pergi. Hal ini justru membuat Gu Chen sedikit terkejut. Tidakkah kamu bertanya padaku apa yang akan aku lakukan? Sang Guan Ying menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak perlu bertanya, karena aku akan mendukungmu dalam apapun yang kamu lakukan. Meskipun aku tahu apa yang kamu lakukan mungkin saja salah, aku masih bersedia melakukannya selamanya. Berdiri di belakangmu, aku akan menjadi pohon tempatmu bersandar ketika kamu sedang terpuruk dan lelah. Gu Chen memeluknya dan berkata dengan lembut, terima kasih. Apakah kita masih perlu mengucapkan terima kasih? Sejujurnya, Gu Chen berencana pergi ke ibu kota kekaisaran besok pagi, dan jalur Zijinnou 2 akan dilelang dalam beberapa hari ke depan. Jika dia terlambat, pikiran terakhir yang tersisa mungkin akan dibeli oleh orang lain. Saat Gu Chen muncul kali ini, cara paling langsung untuk mendapatkan kembali rumah itu adalah dengan mengungkapkan identitasnya. Jika tidak, dia pasti tidak akan bisa mendapatkannya kembali dengan mudah.
Setelah identitasnya terungkap, dia akan menjadi ahli waris sah paling langsung, dan rumah tersebut tidak lagi dilelang. Jika identitasnya tidak terungkap, rumah tersebut hanya bisa diambil alih oleh penawar tertinggi. Perjalanan ke ibu kota kekaisaran ini sangat berbahaya. Gu Chen dapat dengan mudah melarikan diri sendirian, tetapi jika dia membawa Sang Guan Ying bersamanya, dia harus membagi fokus padanya juga. Lain kali aku akan membawamu ke sana. Kali ini situasinya istimewa. Aku berencana pergi sendiri. Gu Chen menepuk bahunya dengan ringan. Untuk pertama kalinya kali ini, Sang Guan Ying tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk sedikit. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Setelah Gu Chen bangun, dia mengatur segalanya di rumah dan berkata dia akan keluar selama beberapa hari. Dia juga meninggalkan banyak pil untuk Bai Ruohan. Dia menyerahkannya kepada Bai Ying untuk merawatnya sementara. Sebelum pergi, Gu Chen telah memindahkan energi yang dari tubuhnya ke dalam tubuhnya. Energi yang kuat dapat bertahan selama 2 hari, dan obat mujarab juga dapat bertahan selama 2 hari. Jika Gu Chen belum kembali dalam 4 hari, dia mungkin mendapat masalah. Berapa hari kamu akan melakukan perjalanan bisnis kali ini? Bai Ying bertanya dengan rasa ingin tahu. Gu Chen mengenakan tas travel dan tersenyum ringan. Lihat pakaianku, itu hanya selama 3 atau 2 hari. Kamu harus lebih memperhatikan barang-barang di rumah. Aku sudah mengatur lingkungan sekitar. Setelah kamu sampai di rumah pada malam hari, kamu jangan keluyuran saja, perhatikan saja keselamatanmu. Jangan khawatir, kamu sudah keluar berkali-kali, bagaimana bisa kamu tidak bergantung padaku untuk mengurus rumah ini? Bai Ying menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri. Ngomong-ngomong, Sang Guan Ying tidak kembali tadi malam. Gu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu di lantai 2. Pintunya terbuka, artinya tidak ada orang di dalam. Dia bilang dia ingin pulang tadi malam, jadi dia tidak kembali untuk menginap. Tahukah kamu? Bai Ying bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Lupakan saja, awalnya aku ingin menjelaskan sesuatu padanya, jadi ayo telepon saja dia. Setelah meninggalkan Villa Yu Huatai, dia pertama kali menelepon Qiu Yu, tetapi telepon Qiu Yu tidak pernah tersambung. Apa yang wanita ini lakukan? Gu Chen berdiri di pinggir jalan dan berkata dengan suara yang dalam sambil melihat ponselnya. Awalnya, dia ingin menjelaskan kepadanya tata letak Jiangsu setelah dia pergi baru-baru ini. Kita harus memajukan bisnis bahan obat secepatnya. Jika tidak, bukankah Provinsi Xinjiang sendiri akan sibuk dengan sia-sia? Jangan menyerang saat setrika masih panas, setelah panasnya habis, angin jahat akan bertiup lagi, dan bisnis akan sulit dilakukan. Tapi setelah memikirkannya, Gu Chen merasa lega. Jika itu wanita lain, dia mungkin masih sedikit khawatir, tapi untuk Qiu Yue, biarkan saja dia yang melakukan. Setelah menghentikan mobil dengan santai di pinggir jalan, sopir segera membawa mobil itu ke bandara. Namun di gerbang tiket, tanpa disangka dia melihat sosok yang dikenalnya. Kenapa kamu di sini? Gu Chen berkata dengan kaget. Orang yang berdiri di depannya saat ini tidak lain adalah Sang Guan Ying. Dia mengenakan mantel merah muda, dipadukan dengan stocking sutra dan sepatu kanvas, membuat orang terlihat cerah dan awet muda. Hehehe, kalau aku tidak melakukan ini, bisakah kamu membawaku bersamamu? Lagi pula, aku sudah membeli tiketnya sekarang. Tuan Gu tidak bisa mengantarku pulang. Kebetulan keluargaku juga punya urusan di Beijing, dan mereka membutuhkanku. Jaga baik-baik, aku di sini bukan untuk menghalangimu hanya untuk mengikutimu. Sang Guan Ying menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum jahat. Sedangkan untuk bisnis kecil-kecilan keluarga Sang Guan di Beijing, jika dia sebagai wanita tertua perlu pergi ke sana sendiri, bisa diselesaikan hanya dengan mengirimkan orang secara acak. Dia telah mencapai titik ini. Gu Chen juga tidak berdaya. Hei, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Anda. Tetapi setelah tiba di ibu kota kekaisaran, semua tindakan harus dipatuhi. Kamu tidak bisa hanya berjalan-jalan, kamu harus mengikutiku sepanjang waktu. Ya. Dia mengangguk seperti mainan. Keduanya naik pesawat dan menuju ke ibu kota kekaisaran. Perjalanan itu hanya berlangsung 3 jam. Gu Chen tertidur di dekat jendela, namun dia mendengar Sang Guan Ying memegang buku catatan kecil dan mencoret-coret kertas, menandai sesuatu. Dia menoleh dan melihat bahwa apa yang tergambar di kertas itu adalah peta pertahanan 9 gerbang ibu kota. Letak dan orientasi masing-masing gerbang juga tertera di dalamnya sebagai standar, serta waktu patroli rutin tentara. Ke-9 gerbang tersebut selalu terbuka dan jarang ditutup. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa penangkapan tokoh-tokoh penting akan memerintahkan penutupan gerbang 9. Jika ingin buru-buru keluar saat ini, Anda harus memilih tempat dengan daya tembak yang lebih lemah di antara 9 gerbang. Tidak semua orang bisa mendapatkan peta pertahanan semacam ini, dan daya tembak standar sebenarnya tertulis di dalamnya. Dia juga menggambar beberapa rute paling nyaman dan termudah untuk meninggalkan ibu kota di atas kertas.
Ini benar-benar versi Beijing yang berukuran 1:10.000. Seolah-olah Anda sedang di atas, melihat ke bawah ke seluruh kota Beijing di tangan Anda. Setiap detail ditandai. Dari mana ini berasal? Gu Chen bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sang Guanying tersenyum main-main dan mengangkat alisnya dan berkata, saya meminta seseorang untuk menggambarnya. Itu dibuat dengan perbandingan 1:10.000. Gunung dan sungai yang sebenarnya dapat dilihat sekilas. Bukankah lebih aman bagi kita untuk berpindah-pindah ibu kota dengan cara ini? Tidak buruk. Hei, kamu telah membuat kemajuan besar, kamu sebenarnya tahu bagaimana mempersiapkannya. Dia awalnya ingin membuat peta seperti ini, tapi waktunya terlalu sempit dan itu akan sangat merepotkan jika membuat sketsa seperti ini, lebih baik tidak membuat. Gu Chen dengan kasar mencari pemandangan ibu kota dari atas di komputernya dan secara kasar menuliskannya di benaknya, tapi itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan peta yang digambar oleh Sang Guanying. Lukisan-lukisannya sangat jelas, seolah-olah digambar langsung di tempat kejadian. Kalau tidak, bagaimana mungkin lukisan itu bisa terlihat seperti gunung dan perairan sungguhan? Sang Guanying juga menundukkan kepalanya dan tersenyum canggung. Faktanya, dia berbohong. Peta ini sama sekali tidak digambar oleh dirinya sendiri, tetapi diberikan kepadanya oleh orang lain. Orang itu adalah Qiu Yue. Adapun alasan mengapa Qiu Yue tidak membiarkan dia menceritakan detailnya, karena dia diberitahu untuk tidak memberitahu Gu Chen, tentu saja Sang Guanying menyembunyikan masalah tersebut. Tak lama kemudian, pada pukul 1 siang, mereka sampai di Beijing. Ibu kota Kekaisaran, Klub Huateng. Kong Muhong sedang duduk di sofa sambil menyeka patung 4 kambing berbentuk persegi dengan handuk kertas. Bang bang bang. Di luar pintu, terdengar ketukan di pintu. Masuk. Seorang pria parubaya masuk dari luar. Setelah dia melihat Kong Muhong, dia membungkuk dengan hormat dan tersenyum ringan. Tuan, dia sudah ada di sini. Berapa banyak orang? Apakah dia membawa semua uang keluarga Jiangsu? Kong Muhong bahkan tidak terus menggosok kepalanya dan berkata sambil tertawa, sekarang dia berada di ibu kota Kekaisaran, saya akan melakukannya. Temukan sepotong feng shui di timur kota. Mari kita kubur sisa-sisa keluarga Gu di tanah berharga ini. Semua orang tahu betapa berbahayanya perjalanan ke ibu kota Kekaisaran ini. Mungkin tidak ada pernyataan resmi yang mengakui identitas Gu Chen dan keluarga Gu, tetapi semua orang tahu di dalam hati bahwa anak jenius itulah yang dikabarkan akan dibakar sampai mati saat itu yang sedang giat mengembangkan karirnya di selatan. Harus kita akui bahwa emas akan bersinar dimanapun ia berada. Gu Yanzi dan Su Wanyu sama-sama sangat luar biasa. Jika mereka masih ada dan mempromosikan serta melatih Gu Chen, saya khawatir perkembangan anak ini akan lebih luar biasa. Tapi sekarang, dia tidak bergantung pada keluarga Gu atau orang tuanya, dan dia menjadi terkenal di selatan. Jika terus berkembang, cepat atau lambat akan menjadi bencana. Ibu kota Kekaisaran telah lama mendiskusikan bagaimana cara memberantas anak ini sepenuhnya. Namun, semua orang dengan suara bulat memutuskan untuk menyingkirkan Gu Chen dan keluarga Gu terlebih dahulu. Selama akarnya benar-benar tercabut, daun hijau yang kadang-kadang tumbuh di luar cepat atau lambat akan layu. Tanpa diduga, Gu Chen benar-benar datang ke rumahnya kali ini, yang menyelamatkan banyak orang dari masalah. Tidak hanya Kong Muhong yang tertarik padanya, tetapi keluarga Situ, keluarga Cao, Del. Semuanya sangat tertarik padanya. Dia hanya membawa satu orang bersamanya. Kata pria parubaya berjas dan berdasi dengan suara rendah. Saat ini, tangan Kong Muhong yang sedang dia usap tertegun. Lalu dia perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan heran, sendirian. Master mana yang dia bawa? Aku sudah mengetahuinya, dia adalah wanita tertua dari keluarga Sangguan di Jiangsu. Pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan lembut. Hah? Kong Muhong justru tertawa terbahak-bahak, hahaha. Dia memang pengembara. Ketika kematian sudah dekat, dia sebenarnya ingin mati di pelukan wanita cantik. Tapi dia benar-benar berani datang, yang di luar dugaanku. Pria tua itu sakit kritis, dan sudah waktunya bagi keluarga Gu untuk merebut kekuasaan. Bagaimana jika dia mengambil alih? Godaan sebesar itu layak untuk dicoba. Pria parubaya itu juga mengangguk sedikit. Haha. Dia tertawa sinis dan berkata, apakah menurutmu anak laki-laki itu kembali untuk keluarga Gu? Masalah tentang lelaki tua ini sebenarnya tidak cukup untuk menariknya mengambil risiko dan datang ke ibu kota Kekaisaran. Dia adalah orang yang sangat berhati-hati, dan kata, mengambil risiko, tidak pernah ada dalam kamusnya. Aku tidak ingin bermain dengan lawan yang bertindak begitu cepat. Sialan dia. Mungkin banyak orang yang mengira kembalinya Gu Chen ke ibu kota Kekaisaran saat ini pasti untuk Tuan Tua Gu. Sekarang keluarga Gu terjebak dalam pertikaian kekuasaan. Terus terang, dua pewaris utama, Gu Anming dan Gu Angwo,
mulai membagi harta keluarga Gu. Yang satu menguasai dunia bisnis, yang lain menguasai dunia militer. Sedangkan di dunia politik, kedua belah pihak ingin rakyatnya maju. Kedua bersaudara ini sering bertengkar karena hal-hal tersebut, seperti bandit yang merampok harta benda dan membagi harta rampasan secara tidak merata. Adapun anak perempuan lelaki tua itu pada dasarnya kehilangan hak warisnya dan hanya dapat ditugaskan pada beberapa perusahaan dan bisnis. Meskipun uangnya banyak, hal-hal ini tidak seberapa dibandingkan dengan seluruh kekuatan militer dan seluruh kerajaan bisnis. Awalnya, keluarga Gu sudah terluka dan mengalami kemunduran yang ekstrim, namun kini orang-orang di dalamnya masih bertarung demi melindungi kepentingan satu sama lain. Hanya masalah waktu saja bagi keluarga seperti ini untuk runtuh. Tidak diperlukan kekuatan eksternal untuk mengambil tindakan, mereka dapat bunuh diri sampai mati. Gu Chen, sebagai anak kandung dari Gu Yanzi, anak ketiga dari tuan tua Gu, dia mempunyai hak untuk mewarisi, dan orang tua itu belum meninggal. Jika dia kembali, dia mungkin akan mendapat bagian dari semua orang. Dia telah menguasai provinsi Barat Daya, dan baru saja terkenal di provinsi Xinjiang. Bisnis bahan obatnya juga telah memasuki selatan dukungan dari keluarga Gu yang lama. Seperti harimau dengan sayap lebih banyak, ia sekuat bambu patah. Hal-hal ini tidak hanya dilihat oleh keluarga Gu, tetapi juga oleh orang-orang di luar. Perebutan kekuasaan internal dalam keluarga Gu dianggap sebagai lelucon setelah minum teh dan makan malam. Sekarang semua keluarga di ibu kota kekaisaran, dari keluarga bangsawan hingga keluarga kelas 3, memperlakukan keluarga Gu sebagai lelucon. Jangan kaget. Apakah keluarga Gu akan melelang sebuah bungalau kecil di No. 2 Xijinland, distrik Chaoyang besok? Pria parubaya itu mengangguk berulang kali, ya. Konon mulai pukul 10 besok pagi, banyak orang akan datang karena namanya yang terkenal. Bagaimanapun, itu adalah kediaman Su Wanyu, seorang wanita terkenal di masa lalu. Masih banyak orang yang mengaguminya. Besok rumah ini seharusnya dijual dengan harga yang sangat tinggi, mungkin melebihi nilai asli rumah itu. Dia kembali untuk rumah itu. Segera dan berikan perhatian khusus pada semua gerakannya, apapun itu. Laporkan kapan saja. Ya. Saat ini, di bandara ibu kota kekaisaran. Setelah berjalan keluar dari bandara, Gu Chen melihat gedung-gedung megah di luar. Ada gedung-gedung tinggi di mana-mana, dan setiap jalan dipenuhi dengan berbagai macam teknologi. Bahkan penyapu jalan bukan lagi penyapu, melainkan beberapa robot listrik pembersih. Seluruh kota tidak bernoda, dan sulit untuk melihat rumah tua. Pada dasarnya semua tempat yang bisa dibongkar dan dibangun rumah sudah dibongkar. Masih terlalu sedikit kawasan hijau di kota ini, terutama karena terlalu banyak gedung-gedung bertingkat. Melihat sekeliling, ada gedung-gedung super tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Tepat di seberang Gu Chen dan yang lainnya, ada gedung bertingkat 80 berdiri di sana. Ada pepatah yang mengatakan, jika Anda tidak pergi ke tembok besar, Anda tidak tahu seberapa kecilnya Anda. Jika Anda tidak pergi ke ibu kota, Anda tidak tahu seberapa kecil posisi resmi Anda. Mungkin di sini, seorang paman yang menyapu lantai mungkin memiliki latar belakang yang tidak boleh Anda sakiti. Oke, ayo pergi. Sang Guan Ying memandangnya dan berkata dengan lembut. Gu Chen menarik kopernya dan mengikuti kerumunan keluar dari bandara. Yang paling ingin dia lihat sekarang sebenarnya bukanlah Xijinland atau keluarga Gu, tapi makam ibunya. Sebuah koutou yang tulus untuk menebus kekurangan dan penyesalan yang tidak kunjung datang selama ini. Namun sulit bagi mereka berdua untuk memanggil taksi di luar. Bandara ini dipenuhi banyak orang, dan mereka hampir selalu datang dan pergi. Setelah menunggu setengah jam tetapi tidak dapat menemukan taksi, Gu Chen dan Sang Guan Ying tidak punya pilihan selain naik bus. Meski banyak sekali orang yang berdiri di pinggir jalan, taksi dan mobil pribadi datang silih berganti, namun tidak banyak orang yang mau naik bus ini. Mobil-mobil mewah yang mungkin sulit dilihat di kampung halaman ada di mana-mana di sini, dan orang-orang yang lewat semuanya berekspresi tenang. Gu Chen, ayo, ayo. Sang Guan Ying masuk ke dalam bus dan dengan cepat menempati 2 kursi. Bukankah masih ada kursi kosong? Kamu tidak perlu terlalu cemas, kan? Kata Gu Chen sambil tersenyum tak berdaya. Oh, kamu tidak mengerti lalu lintas di sini di ibu kota kekaisaran. Mungkin tidak banyak orang di bandara ini yang mau naik bus, tapi kamu bisa melihat setelah 2 pemberhentian. Karena pemberhentian pertama bus ini adalah dari bandara berangkat dari bandara dan berangkat setiap 5 menit, bagi yang mau naik bus sudah berangkat di sini. Benar saja, seperti yang dikatakan Sang Guan Ying, mereka hanya melewati 2 perhentian. Tidak ada lagi kursi di dalam bus, dan bus mulai penuh sesak. Gu Chen melihat seorang gadis, menggendong bayi yang baru lahir, terhuyung-huyung di pintu mobil. Dia langsung berdiri dan membantu gadis itu ke posisinya. Duduklah di sini, hati-hati jangan sampai menyentuh anak itu. Gu Chen berdiri perlahan dan terkekeh.
Gadis ini sedikit tersanjung, mungkin dia tidak menyangka ada yang akan merelakan tempat duduk untuknya. Tapi saat ini, Gu Chen mendengar penghinaan. Cih, kenapa kamu berpura-pura menjadi orang baik? Aku khawatir itu bukan karena kamu terlihat baik, tapi kamu punya ide lain. Diaoxi adalah Diaoxi. Dia berbalik dan melirik pria itu tidak perlu repot-repot membahas masalah ini. Jelas itu hanya sikap yang baik, tapi terseret ke dalam pikiran yang berantakan itu. Melihat bahwa dia sudah menyerahkan kursinya, Sang Guanying segera menyerahkan kursinya kepada seorang lelaki tua yang ketakutan dan kakinya sedikit goyah. Oh, gadis kecil, kamu orang yang baik. Apakah kamu punya pasangan? Cucuku baru saja lulus kuliah. Bagaimana kalau perkenalan? Lelaki tua itu berkata dengan senyuman yang sangat familiar. Ia hanya merelakan tempat duduknya dan pergi kencan buta di dalam mobil. Terlihat pamannya ini masih sangat antusias. Saya selalu mendengar bahwa Beijing tidak percaya pada air mata atau kesopanan orang. Orang-orang di sini tidak peduli satu sama lain, tidak seperti kota-kota kecil di mana setiap orang bersedia membantu satu sama lain. Di kota besar seperti ini, bersikap dan berbicara rendahan adalah hal yang biasa. Ibu kotanya sangat besar, siapa yang tahu seberapa besar orang lain? Saat mobil perlahan bersiap untuk menyala, terdengar teriakan marah dari pintu mobil. Kenapa kamu mengemudi? Apa kamu tidak melihatku datang? Kamu sama sekali tidak memiliki penglihatan yang tajam. Kamu pantas menjadi sopir bus saja dalam hidup ini. Kamu sangat tidak sopan padaku. Dulu, seseorang harus menemukanmu untuk menangkapmu. Ketika semua orang melihat wanita tua itu datang, mereka tidak banyak bicara dan segera membiarkannya masuk. Sopir itu juga menggelengkan kepalanya dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun kecuali desahan tak berdaya. Bibi ini sangat berani. Gu Chen tertawa pelan dari belakang. Sang Guanying tidak bisa menahan diri untuk tidak merendahkan suaranya, bibi di distrik Chaoyang bukanlah orang yang sederhana. 8 dari 10 bibi adalah pejabat di keluarga mereka, sehingga banyak orang lebih memilih melakukan lebih sedikit daripada berbuat lebih banyak. Lagi pula, masyarakat mengikuti kekuatan. Bertarung, semua orang masih memahami kebenaran ini. Terlebih lagi, ini adalah ibu kotanya, dan di bawah kekuasaan kekaisaran, seseorang mungkin terprovokasi. Gu Chen menggelengkan kepalanya dengan bercanda. Bibi itu masuk ke dalam mobil dan melihat sekeliling selama beberapa saat. Ketika dia melihat tidak ada yang menawarkan tempat duduknya di dalam bus, dia tiba-tiba menjadi marah lagi. Tidak bisakah kalian melihat bahwa aku berdiri di sini sebagai orang besar? Semua orang tercengang. Kata satu sisi, sementara berjalan ke dalam, bibi itu berjalan tepat di depan gadis yang menggendong bayi yang telah diserahkan Gu Chen untuk duduk. Dia meraih lengannya dan menariknya keluar. Gadis yang sudah sangat kurus ini hampir jatuh ke bawah. Tapi bibi ini malah tidak mau membantu, dia hanya duduk di kursinya. Sekelompok pengemis bau datang ke ibu kota untuk meminta makanan. Saya telah menghabiskan semua uang saya untuk Anda orang luar. Tanpa ibu kota kekaisaran, bagaimana saya bisa memiliki tempat untuk Anda makan? Tidak menyerahkan kursimu kepadaku, aku mengkhianatimu. Ya, untungnya, waktu telah berubah, kalau tidak aku akan menendangmu ke parit. Tidak ada aturan sama sekali. Jika aku tidak memiliki temperamen yang baik dan harus berurusan denganmu, aku akan datang ke depanmu dan masih berani duduk. Ketika begitu banyak orang di sekitar mereka melihat pemandangan ini, mereka semua meliriknya, dan mereka mungkin mengeluh hati mereka, tapi tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Melihat betapa gila dan sombongnya bibi ini, dia adalah penduduk asli ibu kota kekaisaran. Apalagi di dalam keluarga pasti ada yang bekerja sebagai pejabat. Pejabat kecil pun tidak akan tersentuh di mata masyarakat awam. Gu Chen dengan cepat membantu gadis yang menggendong bayi itu dengan satu tangan, hampir terjatuh. Namun bibi itu tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Setelah memarahinya, dia memakai headphone dan menyanyikan opera Peking dengan penuh semangat, tanpa peduli apakah orang-orang di sekitarnya mau mendengarkan. Kamu, bangun. Gu Chen tidak tahan lagi, jadi dia naik dan mencabut earphone-nya dan berkata dengan dingin. Bibi itu menjadi marah, berbalik, menunjuk ke arahnya dan meraung, kamu sakit, apa yang ingin kamu lakukan? Keluar dari sini, tidakkah kamu melihat dia sedang menggendong bayi? Gu Chen menatapnya. Dia menatapnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi bibi ini juga keras kepala dan berkata dengan marah, kamu berani menyuruhku keluar. Kamu sangat berani, tahukah kamu siapa aku? Jika di dinasti Qing, kamu akan menghukum 9 klan karena kejahatan besar. Siapa kamu? Pernahkah kamu melihat ini? Perhatikan baik-baik apa ini. Tahukah kamu apa itu Tong Tianwen? Banyak orang mendengar nada bicara bibi ini dan tahu bahwa ini jelas bukan hal yang baik. Semua orang berusaha menjauh dari Gu Chen dan yang lainnya sebisa mungkin, karena takut terlibat dengan mereka. Puff!
Gu Chen segera tertawa terbahak-bahak, Dinasti Qing. Dinasti Qing telah hilang selama lebih dari 100 tahun, dan kamu masih menganggap dirimu sebagai seorang pejabat. Jika kamu kaya, jangan naik bus, naik mobil. Alangkah baiknya, menghormati yang tua dan merawat yang muda berarti menyerahkan tempat dudukmu kepada yang tua, yang lemah, yang sakit. Lihat dirimu, maafkan aku sangat bodoh sehingga tidak menyadarinya. Apa maksudmu berbelit-belit? Bibi juga berdiri dan meraung. Mungkin dia sudah berkali-kali bersikap sombong dan mendominasi, tapi ini pertama kalinya seseorang menunjuk hidungnya dan mengejeknya seperti ini, dan dia tetaplah orang asing. Jika Anda memiliki disabilitas mental, apakah itu tidak termasuk disabilitas? Gu Chen berkata dengan ekspresi jijik, apa Dinasti Qing? Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai penguasa semua orang, seorang putri Dinasti Qing, seorang bangsawan? Seorang bangsawan ini sebenarnya adalah seorang perumah tangga miskin di ibu kota. Dia tinggal di sebuah rumah kecil seluas lebih dari 10 meter persegi yang diwarisi dari nenek moyangnya, yang bahkan tidak sebanding dengan rumah kelas pekerja biasa setiap hari. Sebenarnya banyak sekali penduduk asli yang seperti ini. Bisa dibilang mereka mempunyai status bangsawan. Mungkin 7 atau 8 generasi yang lalu, ada seseorang yang menjabat sebagai pejabat kecil di istana kekaisaran. Siapa yang tidak bangga memiliki orang kaya atau orang terkenal? Setelah bertahun-tahun, mereka masih menyebut diri mereka bangsawan. Sudah beberapa generasi tinggal di rumah yang memiliki lebih dari 10 itu. Benar, tapi tanpa pembongkaran, kehidupan mereka tidak akan sebanding dengan pekerja kantoran dengan gaji bulanan 5.000 yuan. Namun, mereka tetap memandang rendah orang yang datang untuk bekerja dari tempat lain. Jika Anda memiliki tempat tinggal permanen yang terdaftar secara lokal, Anda benar-benar orang yang unggul. Tanpa kedatangan orang luar ini, apakah harga rumah di ibu kota kekaisaran bisa naik hingga ratusan ribu per meter persegi? Mereka semua hanya memamerkan gigi dan cakarnya. Mereka merasa nenek moyang mereka pernah menjadi bangsawan dan telah tinggal di ibu kota kekaisaran selama beberapa generasi, yang berarti mereka lebih unggul dari orang biasa. Justru karena pepatah bahwa Anda tidak akan tahu seberapa kecilnya Anda sampai Anda mencapai tembok besar. Bahkan kaisar pun tidak tahu seberapa muda jabatan resminya. Katakan lagi, Anda telah memberontak terhadap saya, Anda pengemis bau, Anda berani berbicara kepada saya seperti ini. Apakah Anda percaya saya meminta orang untuk menangkap Anda dan menjebloskan Anda ke penjara? Bibi itu menunjuk ke ujung hidungnya dan meraung. Gu Chen tidak pernah menjadi orang yang takut pada siapapun. Dia hanya tidak peduli padanya. Dia langsung menarik bibi itu dari tempat duduknya dan meminta pada wanita yang menggendong bayi itu untuk kembali ke tempat duduknya. Tidakkah ini bagus? Gadis itu memandang bibi itu dengan ketakutan dan berbisik, duduk. Disinilah Anda harus duduk. Beberapa orang lebih bersemangat dan energi dibandingkan anak muda. Gu Chen berkata dengan sinis, oke. Tunggu saja, aku akan melihat apakah kamu tidak membiarkan siapapun menangkapku. Gu Chen tidak peduli. Dia sama sekali tidak menganggap serius wanita ini. Meskipun ibu kota kekaisaran adalah pusat kekuasaan kekaisaran, dia bukanlah seorang vegetarian. Tak lama kemudian, mereka sudah sampai di stasiun. Namun begitu dia turun dari bus, dia dikepung oleh 3 mobil polisi. Melihat nomor platnya, ternyata dari cabang Chaoyang. Kalian di sini. Kedua orang inilah yang baru saja menindasku. Begitu bibi itu keluar dari bus, dia meraih lengan anggota staf terkemuka dan meratap. Polisi itu terbatuk ringan dan memintanya untuk melepaskannya dulu. Bahkan jika dia ada di sini untuk membantumu, kenapa dia harus mendengarkannya? Bukankah kamu harus menghindari kecurigaan dulu? Kalian tetap harus dekat satu sama lain, lalu kalian benar-benar tidak takut orang lain mengetahuinya. Saya akan mengurusnya. Pria parubaya itu berkata sambil sedikit terbatuk. Lalu dia segera meminta orang-orang di 2 mobil lainnya untuk mengepung Gu Chen. Kawan, tolong tunjukkan ide Anda. Gu Chen memandang pria itu dengan tatapan menghina. Lupakan saja, aku khawatir ini tidak akan berakhir baik bagimu jika aku mengeluarkannya. Ikuti saranku dan bawa orang kembali. Air di sini dalam dan kamu tidak bisa. Hentikan omong kosong itu. Keluarkan dokumen. Bus di pinggir jalan bahkan tidak berangkat. Semua orang menatap ke sisi bus ini seolah-olah sedang menonton kesenangan. Apakah kamu yakin? Gu Chen bertanya lagi dan lagi. Pria parubaya itu sedikit tidak sabar. Saya memperingatkan Anda untuk terakhir kalinya. Keluarkan dokumen. Apakah kamu tidak mendengarnya? Setelah mengatakan itu, Gu Chen menyerahkan dokumen di dompetnya. Aku ingin kartu identitasmu. Apa yang kamu berikan padaku? Namun ketika pria parubaya itu melihat sertifikat tersebut, matanya langsung menjadi hormat, ekspresinya sedikit gugup, dan bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Tuan, ini milik Anda. Bagaimana menurutmu?
Gu Chen langsung memegang token Komandan Harimau di tangannya dan berkata dengan dingin. Dokumen resmi ini pada dasarnya dicap dengan segel baja oleh Departemen Profesional. Umumnya, segel baja semacam itu sulit untuk ditiru. Selain itu, dokumen ini juga memiliki stempel khusus dari Kementerian Perang. Pada dasarnya, setiap fiturnya konsisten. Ini adalah dokumen asli, dan dikeluarkan dari ibu kota kekaisaran. Para penonton di dalam bus melihat polisi memeriksa identitas Gu Chen, dan mereka semua mulai berbicara di dalam bus. Kamu pikir pemuda ini tidak akan mudah ditangkap, kan? Oh, sulit untuk mengatakannya. Bibi-bibi di kota Chaoyang terkenal kejam. Kadang-kadang ketika kamu keluar dan bertemu dengan seorang tukang sabu, mungkin dia memiliki hal seperti itu. Latar belakang yang buruk. Dia adalah seseorang yang tidak mampu kamu ganggu, apalagi bibi seperti ini. Saya dengar beberapa waktu lalu, ada bos perusahaan yang menyinggung seorang bibi dan dipecat keesokan harinya dari perusahaan tercatat dan baru saja lewat. Setelah bekerja lebih dari 10 jam, perusahaan itu justru melepaskannya. Sejauh ini, puluhan perusahaan tercatat di ibu kota kekaisaran takut untuk mengontraknya. Pria parubaya itu memegang ide Gu Chen dengan kedua tangannya, ekspresinya sudah panik dan ketakutan. Keponakan, kenapa kamu berdiri di sana? Suruh seseorang menangkapnya. Gu Chen langsung mengulurkan tangannya, ayo, borgol aku. Aku. Nomor polisi PC 1563. Gu Chen melihat kartu polisi di dadanya dan meraung. Pria parubaya itu segera berdiri seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam. Kami datang. Saya perintahkan Anda sekarang untuk membawa orang ini kembali untuk diinterogasi dengan ketat. Saya tidak akan membiarkan situasi seperti ini terjadi lagi di distrik Chaoyang. Ya, saya berjanji untuk menyelesaikan misinya. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu melambaikan tangannya, panggil seseorang. Orang-orang di sekitarnya dengan cepat mengendalikan wanita parubaya itu dan menyeretnya ke dalam mobil polisi. Keponakan tertua, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menangkapku? Tangkap dia. Namun kali ini, pria parubaya itu tidak menghiraukan perkataan bibinya dan memerintahkannya untuk diborgol dan dibawa ke mobil polisi. Tersangka bisa dibawa pergi, mohon instruksi dari ketua. Gu Chen dengan lembut meniup gelar polisi dengan tangannya dan terkekeh. Kadang-kadang ketika kamu melakukan sesuatu, kamu harus memikirkannya terlebih dahulu sebelum melakukannya, mengerti? Ya, saya berjanji hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Keluar, ya. Begitu saja, beberapa mobil polisi datang dan pergi dengan sangat cepat. Mereka yang menyaksikan kemeriahan di dalam bus juga tercengang. Ini pertama kalinya mereka melihat bibi kota Chaoyang menderita kerugian. Benar saja, di ibu kota ini, setiap orang mungkin adalah seseorang yang tidak boleh Anda sakiti. Mereka yang mengendarai mobil mewah belum tentu orang yang berkuasa, tapi mereka harus kaya mungkin sangat kaya. Mungkin seseorang yang memiliki otoritas. Siapa sangka Gu Chen, orang yang masuk ke dalam bus, akan memiliki kekuatan yang begitu besar. Hanya dengan beberapa kata, dia membuat direktur cabang mengangguk dan memberi hormat. Berjalan di jalan. Sang Guan Ying masih memandangnya dengan kagum. Kamu terus menatapku seperti ini. Aku tahu aku tampan, tapi kamu tidak perlu membuatnya terlalu mencolok, kan? Gu Chen berkata sambil tersenyum masam. Sang Guan Ying menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum buruk, Cih. Kamu sangat narsis. Tapi aku sangat menyukainya. Hahaha. Dia tertawa bahagia sepanjang jalan jika dia bisa memanggil angin dan hujan. Dia masih bisa memiliki reputasi dan kekuasaan yang begitu besar di ibu kota kekaisaran yang asing ini. Sepertinya dia benar-benar meremehkannya. Kali ini dia datang ke ibu kota kekaisaran hanya untuk melihat seperti apa dunia miliknya ini. Ingin tahu siapa saya? Gu Chen mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum buruk. Sang Guan Ying mengangguk berulang kali, saya pikir. Pikirkanlah. Saya milikmu. Gu Chen berbalik dan mengangkat tangannya untuk menggelitik hidungnya dan berkata sambil tersenyum buruk. Tindakan ini pasti akan membuat wajah wanita manapun mekar seperti bunga persik. Sang Guan Ying tak terkecuali, seluruh tubuhnya mendidih dan wajah cantiknya memerah. Sial, ini di jalan. Hahaha, ayo pergi. Waktunya berbisnis. Keduanya kebetulan melewati sebuah hotel. Sang Guan Ying mengira dia akan masuk. Ketika dia melewati pintu, dia menaiki tangga, tetapi Gu Chen berjalan ke depan. Apa yang kamu lakukan? Gu Chen bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Sang Guan Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bukankah kamu bilang kamu sedang melakukan bisnis? Dia tidak bisa berkata-kata, alisnya berkedut sembarangan, yang ku bilang adalah beri penghormatan kepada ibuku. Hal ini membuat wajah cantik Sang Guan Ying semakin memerah. Awalnya, laki-laki harus mengambil inisiatif dalam hal ini, tapi dia diizinkan untuk mengambil inisiatif sebagai seorang gadis bahkan tidak memikirkannya.
Memalukan sekali membukakan pintu untukku. Di Gunung Yukuan, ibu kota kekaisaran, di dalam lingkaran Feng Shui hutan Furong. Ada ribuan batu nisan di sini. Sejujurnya, jika Gu Chen benar-benar ingin mencarinya, dia bahkan tidak akan tahu di mana makam ibunya berada. Untungnya, sebelum datang, Qiu memberitahu dia lokasinya, di bawah pohon beringin di sudut tenggara. Tapi secara umum apa yang dia katakan memiliki nilai referensi yang bagus. Awalnya, dia berencana untuk bertanya kepada penjaga, tapi lelaki tua itu hanya menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia belum pernah mendengar ada orang bernama Su Wanyu di sini. Tapi Gu Chen menolak mempercayainya dan berjalan lurus menuju sudut tenggara. Apakah kita salah jalan? Sang Guan Ying bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Melihat sekeliling, dia melihat hanya ada sedikit orang dan tidak ada jalan yang tersisa, dan dia sepertinya telah memasuki hutan. Tempat-tempat ini belum berkembang, dan bahkan jalan berbatu biru pun tampak seperti itu berusia lebih dari 10 tahun. Tidak ada orang yang lewat. Jika berada di kuburan biasa, Gu Chen akan mengira dia telah melakukan kesalahan, tetapi tempat itu sepi dan jauh, dan hanya ada sedikit orang di sana. Jalanan diaspal dengan batu biru, artinya ada jalan di dalamnya, tapi sudah lama tidak ada yang datang ke sini, jadi tidak ada ini semakin membuktikan bahwa nasihat Qiu benar. Makam ibunya terkubur di antara orang-orang biasa. Gu Chen memegang pisau kupu-kupu dan membelah duri di depannya, itu menjadi lebih luas saat dia masuk ke dalam, dan dia menemukan bahwa ada lebih sedikit rumput liar di sebelahnya, seolah-olah seseorang secara khusus datang untuk membersihkannya, dan dia melewati area depan. Di dalam hutan terdapat banyak ruang terbuka. Terdapat kuburan melingkar di ruang terbuka tersebut. Sudah banyak rumput liar yang tumbuh di atasnya, namun sepertinya belum terbengkalai selama lebih dari 10 tahun. Sepertinya, prasasti dan platform pemujaan di sekitarnya semuanya terpelihara dengan baik dan terlihat jelas bahwa ada seseorang yang membersihkan tempat ini dari waktu ke waktu. Su Wanyu, putri kedua dari keluarga Su. Lalu ada nama Gu Yanzi dan putranya Gu Chen yang terukir di sebelahnya. Selebihnya adalah beberapa hal seperti kehidupan dan usia sudah lebih dari 10 tahun, foto ini tertanam di batu giok. Jadi dia bisa melihatnya dengan sangat jelas. Wow, bibi sangat cantik saat itu. Bahkan sekarang, tidak masalah mengalahkan kecantikan semua bintang besar. Kata Sang Guan Ying dengan ekspresi takjub di sampingnya. Dalam ingatannya, ibunya adalah orang yang sangat cantik dan berbudi luhur. Meski ingatannya baru berumur beberapa tahun, kecelakaan itu terjadi saat ia berumur 6 tahun. Dia sudah mulai mengingat banyak hal. Gu Chen mengambil beberapa lilin dupa yang dibelinya dan menyalakannya sebelum berlutut dengan hormat di depan batu nisan. Bu, anak tidak berbakti, Gu Chen, kembali setelah 17 tahun. Bersambung.